Toraja bagaikan kepingan surga jatuh ke bumi. Dengan kekayaan alam, tradisi, adat dan istiadatnya yang sudah membumi. Selain itu, Toraja memiliki kekayaan masa lalu yang patut untuk kita kenal. Ini dia Baca Sejarah edisi Toraja. Halo teman-teman semua, selamat datang di program Baca Sejarah. Satu program yang dikhususkan untuk mempelajari sejarah melalui membaca, mereview buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Toraja. Program ini pastinya bertujuan untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang masa lalu di daerah Toraja, baik dalam bidang sosial, politik, agama, bahkan budaya. Baca sejarah kita kali ini, kita akan merangkum satu buku yang berjudul Sejarah Sosial Tanah Toraja, karya Terence William Bigalke, yang merupakan seorang sejarawan berkebangsaan Amerika Serikat. Dalam buku ini, Bigalke mencoba membagi 3 bagian pembahasan. Yang pertama, bagaimana Toraja di Jazirah Sulawesi Selatan pada tahun 1860 sampai 1904. Kemudian pada bagian yang kedua, Bigalke mencoba melihat Toraja pada saat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 sampai 1941. Dan kemudian bagian yang terakhir, Bigalke mencoba melihat Toraja dalam dunia Indonesia, yaitu sejak tahun 1942. Secara geografis, Sulawesi bagian selatan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian dataran rendah, pesisir pantai, yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Bugis yang bercorak Islam, dan yang kedua adalah dataran tinggi yang mayoritas penduduknya masih menganut kepercayaan lokal. Penamaan kata Toraja pada wilayah dataran tinggi merupakan istilah yang diberikan oleh orang-orang Bugis yang berasal dari kata to dengan riaja. To yang berarti orang dan riaja yang berarti dari atas. Jadi ini adalah nama yang diberikan oleh orang-orang dari dataran rendah pesisir pantai kepada orang-orang yang berada di dataran tinggi. Sedangkan bagi orang Toraja menyebut Bugis dengan Tolu atau Tolau yang berarti orang-orang laut atau orang-orang pesisir. Istilah dataran tinggi Sakdan atau Toraja Sakdan ini digunakan oleh etnografer asal Belanda, yaitu Albert Kroet dengan Nicholas Adriani, yang merujuk kepada komunitas etnis yang berada di dataran tinggi, baik itu di wilayah Sulawesi Selatan maupun dataran tinggi Sulawesi bagian tengah. Dataran tinggi Sakdan ini mengenal kasta yang menjadi status tradisional yang berdasarkan keturunan. Setidaknya ada 3 kasta yang teridentifikasi, yaitu pertama Tomakaka atau orang yang dituakan,
Tosama atau orang biasa, dan Tokaunan yang kemudian disebut dengan budak. Ditambah satu tingkatan yang dikenal di bagian selatan yaitu Puang. Puang menjadi kasta yang paling tertinggi di wilayah adat Toraja bagian selatan. Sistem yang lain yang masih dikenal oleh masyarakat Toraja dan juga masih berkaitan dengan status sosial adalah sistem yang mengatur relasi dalam hubungan sosial keluarga yang oleh orang Toraja dikenal dengan istilah kapa. Nah, kapa ini menjadi sumber pedoman dalam menentukan jumlah denda yang harus dibayarkan ketika terjadi perkara dalam hubungan keluarga sesuai dengan kasta orang tersebut. Nah, setidaknya dalam catatan Bigalke ada 4 kategori status yang dikenal atau tanah dalam bahasa lokal untuk mengasosiasikan nilai orang dengan materi. Yang pertama ada tanah bulan, kemudian tanah basi, kemudian tanah karurung, dan yang terakhir adalah tanah kua-kua. Dengan kata lain, dalam masyarakat Toraja, dalam memutus satu perkara perceraian untuk menentukan berapa patokan jumlah denda yang harus dibayarkan, maka terlebih dahulu seorang pemutus perkara harus melihat status sosial dari pasangan tersebut. Unit terkecil dari organisasi sosial masyarakat Toraja adalah keluarga atau banua yang dikenal dengan istilah tongkonan. Orang Toraja dengan mudah melacak keturunan dan asal-usul mereka dari tongkonan. Kopi merupakan salah satu komoditas yang cukup digemari pada abad ke-17. Pada awalnya, tanaman kopi menjadi tanaman yang banyak dibudidayakan secara khusus di kawasan Ethiopia dan daratan Arab bagian selatan, hingga menyebar ke kawasan Eropa. VOC memperkenalkan tanaman ini di Sri Lanka pada tahun 1658 dan di Nusantara, tepatnya di Jawa Barat pada tahun 1699, hingga kemudian selama 2 abad berikutnya muncul perusahaan produsen kopi di Sumatera dan juga di Sulawesi. Tanaman kopi mulai diproduksi untuk tujuan dikomersialkan pada tahun 1830, tepatnya di Bukit Lompo Batang di Tenggar Makassar. Toraja mengenal kopi dengan istilah ka yang diserap dari bahasa Bugis yaitu kawa. Tanaman kopi dapat tumbuh dengan baik pada wilayah dengan ketinggian 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut dengan tanah yang berhumus. Pada periode akhir abad ke-19, produksi kopi Toraja terpusat pada 2 wilayah yang disebut dalam buku ini dengan Sabuk Utara dan Segitiga Selatan. Sabuk Utara merupakan pusat produksi yang lebih kaya dan luas dengan potensi besar untuk perluasan penanaman kopi dengan Pangala sebagai pusatnya, yang terbentang dari barat hingga timur wilayahnya, menjadikan Pasar Kalambe dan Pasar Rantepao sebagai lokasi utama penyaluran kopi yang juga menghubungkan dengan Pasar Palopo. Sedangkan Segitiga Selatan jangkauan dan luasnya lebih kecil, namun produksinya lebih tua di antara pusat kopi yang ada. Wilayah ini di bawah pengaruh politik Tallu Lembangna di bagian timurnya dan Rano Buah Kayu di bagian baratnya. Jaringan perdagangan kopi dimulai dibangun tahun 1860 dan 1885 yang kemudian diperebutkan oleh berbagai kekuasaan. Jaringan pertama bergerak dari Sabuk Utara melalui pusat-pusat pasar besar Toraja dan turun ke Palopo yang menjadi pelabuhan dan pusat istana kerajaan Luwu. Jaringan ini dibangun lewat peranan oleh seorang keturunan Arab yang bernama Said Ali yang juga merupakan
kerabat dari kerajaan Luwu karena menikahi kemenakan dari Datu Luwu. Said Ali mengadakan kerjasama dengan penguasa dataran tinggi seperti Pong Maramba dan mengontrol pasar, dan Pong Tiku yang mendominasi sumber-sumber produsen kopi. Jaringan kedua terbentang dari kawasan produksi kopi di segitiga selatan melalui sejumlah pusat-pusat pasar saingan milik Toraja, lalu turun ke Parepare, pelabuhan yang menjadi pintu keluar bagi kerajaan Sidenreng yang tengah berkembang. Perkembangan pesat perdagangan kopi akhir abad ke-19 menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja yang besar. Sebelumnya, pada abad ke-16 sampai abad ke-18, pasukan Bugis dan Makassar menyerang dataran tinggi dan tidak sedikit menangkap orang Toraja untuk dijadikan tawanan perang, yang kemudian pada akhirnya menjadikannya sebagai budak. Kombinasi budak dan kopi melindungi para pedagang dari kekurangan persediaan di musim tertentu dan ketika jatuh drastisnya harga satu komoditas tertentu. Sidenreng mengubah preferensinya dari kopi menjadi budak ketika permintaan tenaga kerja lapangan dari para pemilik tanah besar asal Bugis, bahwa perdagangan budak di Sulawesi Selatan dibangun atas kerjasama antara para elit di dataran rendah dan dataran tinggi. Kerjasama para elit-elit itu bukan hanya pada aspek politik dan ekonomi, namun juga berlanjut pada hal-hal tertentu seperti pada aspek kebudayaan. Sebagai contoh, Pong Maramba asal Rantepao yang dapat membaca dan menulis dalam aksara Bugis, juga yang dilakukan oleh Puang Tarongko dari Makale dan Puang Sangela, ayah dari Puang Lasok Rinding, yang mengirim anak-anaknya untuk belajar budaya dan bahasa Bugis, serta taktik-taktik perperangan di istana Sidenreng. Anak Puang Tarongko yang bernama Manuk Allo, sekembalinya dari Sidenreng berganti nama menjadi Andik Lolo, dan juga saudaranya Rante Allo, yang juga memiliki hubungan yang akrab dengan pemimpin militer kerajaan Sidenreng yang bernama Andi Guru. Pong Tiku yang berada di Tondon Pangala di utara terlalu jauh dari pengaruh langsung dari dataran rendah. Namun, bukan berarti dia tidak dapat mempelajari hal-hal yang baru di luar wilayah kekuasaannya. Dia belajar bahasa dan tulisan Bugis serta cara menggunakan senjata api dengan mendatangkan secara langsung pelatih dan pengajar dari dataran rendah. Pertempuran antar penguasa lokal yang dibantu oleh beberapa kerajaan dataran rendah yang sama-sama memiliki kepentingan pada perdagangan kopi Toraja dan menciptakan persekutuan atau kelompok yang saling bekerja sama yang kemudian disebut dengan peristiwa Perang Kopi. Motivasi dan ambisi untuk menguasai jaringan perdagangan berbanding lurus dengan mobilitas penjualan senjata dalam skala terbatas yang tentunya memiliki peranan penting dalam pertahanan di kondisi perang. Sejak tahun 1860, senjata api merupakan peralatan tempur yang sudah lazim digunakan di Sulawesi Selatan. Jenis senjata itu bernama flintlock dengan sistem kancing batu api atau sundut. Sebagai contoh, Pong Maramba membangun relasi dengan Said Ali yang memberinya akses kepada persediaan senjata api yang kemudian ditukarkan dengan komoditas kopi. Dalam keadaan terancam, akibat adanya persaingan dengan Sidenreng, Said Ali dan Pong Maramba kadangkala menarik pajak 1 riksdalder atau setara dengan 2,5 gulden atas masing-masing rumah dari sekitar 5.000 rumah di Rantepao dalam rangka membeli lebih banyak senjata dan bubuk mesiu. Informasi ini memberikan gambaran bahwa persediaan senjata api pada masa perang sangat diperlukan demi mengantisipasi hegemoni dari saingan kerajaan lainnya. Penyerbuan dan penyerangan dilakukan selain untuk mendapat dominasi dalam perdagangan, juga karena disebabkan oleh motivasi akan perluasan wilayah yang berujung pada pengambil alihan lahan. Di sini, para penguasa dominan mampu mengumpulkan sawah yang amat luas
yang kemudian menambah pundi kekayaan dan kekuasaan mereka dengan signifikan. Namun juga di balik itu mereka menabur benih-benih perselisihan.